Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamina SPD dari UPT SD Negeri 112 Pelajen. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Nrekang. Kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, fasilitator saya, Ibu Dotranda Asirawati MPD. Pengajar praktik, Hadja Bintarti SPD MPD. Dan saya sendiri, Hamina SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari UPT SD Negeri 112 Belajen. Tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan aksi nyata modul 2.3 yaitu calon guru penggerak dapat mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Lembar catatan supervisi pada kegiatan aksi nyata 2.3 yang pertama adalah lembar catatan percakapan pra-observasi kelas. Yang kedua, lembar observasi pembelajaran di kelas. Yang ketiga, lembar rencana pengembangan diri. Yang keempat, lembar catatan percakapan pasca observasi kelas. Yang kelima adalah refleksi diri latihan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Dotranda Asirawati MPD dan Ibu pengajar praktik saya Ibu Hadja Bintarti SPD MPD. Perkenalkan, saya Hamina adalah calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini saya akan melakukan kegiatan coaching untuk supervisi akademik dengan rekan sejawat saya yaitu. Perkenalkan, nama saya Ibu Nuresi SPD, guru kelas 3 SDN 112 Belajen. Ya, terima kasih Ibu atas perkenalannya. Ini sebagai bukti bagaimana Ibu memiliki perasaan senang dalam mengikuti kegiatan supervisi akademik. Saya akan melakukan supervisi akademik dengan Ibu hari ini yaitu pada tahapan praobservasi dengan Ibu Nuresi SPD. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Nuresi. Siang Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi alhamdulillah 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu bahwa saya akan melakukan supervisi akademik. Ini adalah merupakan tugas saya sebagai calon guru penggerak 7, di mana nanti dalam supervisi akademik itu kita melewati ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi yang sebentar akan kita lalui, kemudian yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, di mana hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana Ibu, kesiapan Ibu yang akan Ibu persiapkan di dalam mengikuti kegiatan observasi nanti. Nah, agar supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar besok, maka hari ini kita akan mendiskusikan kita akan mendiskusikan tentang percakapan kita hari ini. Apa harapan Ibu Nesi tentang apa yang kita diskusikan hari ini? Saya senang sekali Bu, hari ini saya bisa berdiskusi dengan Ibu Hamina bagaimana persiapan pembelajaran saya untuk saya lakukan di esok hari Bu. Nah, kalau boleh saya tahu nih Ibu Nesi, dalam kegiatan besok itu materi apa yang akan Ibu
besok saya akan menyampaikan tema 8 yaitu materi Prajamuda Karana. Oh iya, bagus sekali Bu. Terkait dengan pembelajaran yang Ibu berikan besok, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu? Nah, untuk pembelajaran besok ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yaitu yang pertama, setelah mengamati gambar, saya berharap anak-anak saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sudut dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks, saya harap siswa saya dapat menjelaskan arti dari gambar bagian-bagian burung Garuda. Dan selanjutnya, setelah wawancara, saya harap siswa saya dapat menceritakan arti gambar bagian-bagian dari lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Kemudian setelah membaca teks, saya harap saya dapat mengidentifikasi informasi terkait lambang negara dengan benar. Dan yang terakhir, saya harap siswa saya dapat Ibu dari apa tadi yang tujuan pembelajaran yang telah Ibu tadi ungkapkan, kira-kira apa dari pembelajaran itu yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, dari pembelajaran yang saya akan lakukan, saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi, nada secara jelas dan mudah dipahami oleh murid, menyajikan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai kebutuhan murid. Kemudian mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi murid yang memiliki keberagaman kemampuan. Nah, kalau boleh tahu nih, tadi Ibu sudah mengungkapkan dari apa yang ingin dikembangkan ya. Apa kira-kira yang sudah Ibu persiapkan dan strategi apa yang akan Ibu lakukan nanti pada saat kita melakukan observasi? Baik Bu, ya saya setelah berdiskusi dengan Ibu, saya telah membuat RPP berdiferensiasi. Saya menyiapkan alat peraga Bu dengan materi yang akan saya ajarkan sehingga peserta didik lebih memahami apa yang akan saya berikan. Kemudian saya menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Ya, bagus sekali ya. Oke Bu, alhamdulillah dari paparan-paparan Ibu yang luar biasa. Saya ingin melihat RPP yang Ibu sudah buat ya. Iya, alhamdulillah ternyata RPP yang sudah Ibu buat ini di dalamnya sudah tertuang tentang pembelajaran dan diferensiasi Bu. Di mana pembelajaran sosial emosional, kemudian di dalamnya juga Ibu sudah menerapkan tentang budaya-budaya positif. Kemarin Bu, saya sudah berdiskusi bahwa siswa saya itu ada yang audio, ada yang visual, dan ada juga yang kinestetik Bu. Begini Bu, agar dalam kegiatan pembelajaran besok saya akan memberikan batasan waktu agar supaya apa yang dilaksanakan itu bisa tercapai dan sesuai dengan waktu yang telah disiapkan. Oh iya, bagus sekali Bu. Jadi memang itu dalam pembelajaran Bu, kita harus memberikan batasan waktu ya, agar pembelajaran nantinya itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan waktu yang ditentukan. Nah, kira-kira apa Bu dari kegiatan ini yang menjadi tantangan Ibu dalam mengikuti nantinya supervisi akademik pembelajaran? Tantangan yang pertama Bu adalah saya mengajarkan materi ini yaitu perilaku murid yang berbeda-beda, adanya murid yang kurang berkonsentrasi Bu. Iya, luar biasa sekali. Percakapan siang kita hari ini itu semakin penasaran ya. Saya ini semakin penasaran ingin segera melihat bagaimana Ibu dalam menerapkan pembelajaran ini, pembelajaran diferensiasi kepada peserta didik. Saya ini tidak sabar Bu untuk mengikuti kegiatan observasi selanjutnya. Bagaimana perasaan Ibu Resi dengan percakapan kita hari ini? Saya sangat senang Bu, saya sangat senang sekali untuk persiapan besok. Iya, alhamdulillah ya dengan pasca observasi hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan besok di sesi observasi Bu. Semua kegiatan kita besok itu bisa berjalan dengan lancar. Iya. Siap azan.
tempel namanya di roda emosi sesuai dengan perasaan Kak pagi tadi di rumah ya. Nah, mulai dari ini. Lanjut Said. Said, bagaimana perasaannya tadi pagi Said? Ya, lanjut. Asalea, bagaimana perasaannya Asalea? Oke, lanjut dia. Oke. Harapan. Tempel harapan cepat. Ya. Helen, tempel. Oke. Bang. Absal. Kehadiran anak-anak sekalian. Apakah anak-anak sekalian hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Anak Nabil. Siapa yang dekat rumah dengan anak Nabil? Bagaimana? Apa kabarnya anak Nabil? Baik, sakit? Oh, sakit perutnya ya. Kita doakan bersama. Semoga teman kita Nabil segera diberikan kesembuhan supaya besok bisa bersama-sama kembali dengan kita belajar bersama. Ya? Oke. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama dapat menjelaskan jenis-jenis sudut. Ya, kedua dapat menjelaskan arti gambar bagian burung Garuda. Yang ketiga dapat menceritakan arti gambar dari bagian-bagian burung Garuda. Yang kemarin kita telah mempelajari satu sudut, yaitu sudut apa? Sudut lancip. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang sudut lancip. Kemudian sekarang kita masuk pada lihat bedanya. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip. Yang kedua adalah sudut siku-siku, dan yang ketiga adalah tumpul. Siapa yang masih ingat berapa besar sudut lancip? Angkat tangannya, angkat tangan. Ya, coba Humaira. Kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut siku-siku, siapa yang bisa? Coba nak Dihar. Ya. 90 derajat. Kemudian sudut tumpul, siapa yang bisa? Ya, Gasif. Oke, tepuk tangan semua. Jadi dari 90 derajat. Coba dilihat gambar di atas. Ayo berlatih. Dari benda di samping yang mana?
membentuk sudut lancip, sudut tumpul, dan sebelum Ibu melakukan pasca observasi pembelajarannya, saya ingatkan ada beberapa hal untuk itu. Yang pertama, CDP harus menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran ke rekan sejawat. Satu, apa tujuannya? Yang kedua, melakukan percakapan umpan balik. Jadi nanti mudah-mudahan alot ya. Jangan cuma tanya jawab. Misalkan rekan sejawat lebih banyak bertanya. Jadi dalam percakapan CDP ini menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan kepada rekan sejawat. Itu dicatat nanti di dalam formatnya yang diambil dari modul 2.3 pada bagian aksi nyata. Kemudian Ibu berdua melakukan percakapan perencanaan area pengembangan. Kemudian rencana aksi pengembangan diri itu dicatat nanti pada lembar rencana pengembangan diri, format diambil dari modul 2.3 yang sudah siap sebagai aksi pada bagian aksi nyata. Kemudian kita nanti melakukan refleksi diri, latihan coaching. Jadi hasil refleksi yang dilakukan itu dengan rekan sejawat dicatat pada refleksi diri, latihan coaching, formatnya diambil dari 2.3 ya. Sudah siap ya? Ya, baik, silakan Ibu berdua melakukan percakapan coaching dalam hal kegiatan pasca observasi. Saya akan melakukan penilaian berdasarkan masing-masing. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu pengajar praktik kegiatan observasi, Ibu Desi sebagai pada kesempatan ini. Nah, Ibu Desi, apakah Ibu sibuk hari ini? terima kasih Bu. Hari ini cukup sibuk, namun alhamdulillah masih bisa dikondisikan. Oh iya Bu, maaf saya ganggu waktunya sebentar. Jadi hari ini kita akan melakukan praktek coaching yang tujuannya adalah bagaimana kita akan berdiskusi tentang kegiatan observasi yang kemarin telah saya lakukan. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi dari kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin di kegiatan pra observasi dan observasi. Iya, ya. Nah, baiklah Ibu Desi, kira-kira dari obrolan kita nanti apa yang ingin Ibu harapkan dari kegiatan kita ini? Baiklah, saya mengharapkan perbaikan-perbaikan dari Ibu sebagai pengamat. Saya menginginkan masukan-masukannya juga. Jadi dari persetujuan itu berarti Ibu ingin mendapatkan masukan-masukan terkait dengan praktek mengajar yang telah Ibu lakukan kemarin. Baik Bu, bisa Ibu ceritakan bagaimana kesan dan perasaan saat mengajar kemarin Bu? Perasaan saya Bu, saya merasa lega karena pembelajaran kemarin saya mempersiapkan segala sesuatu lebih baik dibanding saya sehari-hari saat mengajar tanpa ada persiapan. Oh iya, jadi berarti persiapannya Ibu kemarin itu sudah matang sekali atau sudah benar-benar maksimal sehingga Ibu merasa lega kemarin? Iya, alhamdulillah perasaan begitu lega Bu. Iya, jadi dari strategi yang pernah Ibu sampaikan pada
Mister. Jadi biasanya anak-anak harus melakukan kegiatan secara bergantian. Oh iya Bu, jadi terkait dengan tujuan pembelajaran apakah sudah tercapai, karena saya perhatikan ya dari kegiatan yang Ibu lakukan kemarin itu di kegiatan observasi, saya perhatikan peserta didik itu sudah bisa menjelaskan jenis-jenis sudut dengan benar, bahkan mereka itu sudah bisa menggunakan bahan-bahan yang konkret di dalam menjelaskan. Kemudian saya perhatikan juga Bu, peserta didik kita itu ada yang disuruh naik ya menjelaskan tentang lambang pada lambang Pancasila pada burung Garuda. Ya, jadi saya lihat seperti itu Bu yang saya lihat. Ya, alhamdulillah dengan bimbingan Bu, mereka bisa menentukan jenis sudut, menjelaskan burung Garuda Pancasila. Jadi secara umum tujuan itu sudah tercapai. Dilihat dari anak-anak sudah bisa menentukan sudut dan menjelaskan arti lambang dari burung Garuda. Oh iya Bu, baik Bu. Bisa nggak Ibu ceritakan mengenai hal-hal yang baik yang Ibu rasakan ya dari pembelajaran itu, dan hal-hal baik itu yang mana yang bisa dipertahankan untuk bisa memperbaiki pembelajaran ke depannya Bu? Dan pertama yaitu persiapan, itu perlu dipertahankan Bu, karena saat mengajar kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang baik, kemudian kita harus ada plan. Nah, harus ada persiapan kelas dengan praktek, mereka cukup antusias. Saya harus membuat ice breaking untuk mencairkan suasana, bukan hanya di awal saja Bu. Mengenai hal yang perlu diperbaiki, kira-kira saya pikir tentang ice breaking yang harus lebih banyak variasinya, apalagi pada saat jam-jam terakhir anak-anak pasti mengantuk, jadi harus lebih banyak variasi untuk ice breaking. Iya, betul sekali Bu. Hal-hal baik terkait yang Ibu sampaikan tadi tentang SPG, menurut Ibu apa rencana Ibu ke depannya untuk lebih memperbaiki lagi yang Ibu katakan tadi bahwa SPG itu lebih dimodifikasi ya Bu? Iya. Ya, sehingga peserta didik itu apalagi di jam-jam terakhir itu biasa mereka itu mengantuk Bu. Iya, jadi bagaimana apa yang Ibu rencanakan untuk memperbaiki itu? Rencana saya ke depannya Bu, saya kira saya harus tetap banyak belajar, rajin-rajin menonton tutorial, karena sekarang adalah era globalisasi, era merdeka belajar Bu, jadi kita harus rajin-rajin mengupdate ilmu dan aktif di KKG, karena dengan mengikuti KKG banyak hal-hal baru yang bisa menambah kompetensi guru, terutama bagi saya sendiri. Iya Bu. Oh iya, tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu banyak belajar dari tutorial, apalagi sekarang alhamdulillah dengan banyak sekali di YouTube ya Bu, contoh-contoh speaking yang luar biasa, sangat menginspirasi kita. Tadi Ibu menyampaikan bahwa banyak belajar dan akan aktif di KKG, juga rajin tutorial. Adakah hal lain yang bisa Ibu lakukan selain hal itu Bu? Mungkin hal lain yang ingin saya lakukan adalah saya sering-sering sharing dengan rekan-rekan sejawat saya, buat mempersiapkan Ketika dari anak-anak berbaris itu anak-anak masuk ke dalam kelas menempelkan namanya di papan roda emosi, apalagi di papan roda emosi itu saya lihat Ibu menuliskan dengan bahasa Inggris ya. Jadi alhamdulillah karena di sini anak-anak itu juga sudah belajar bahasa Inggris. Kemudian Ibu menanyakan kabar mereka, berarti Ibu telah melakukan pembelajaran sosial dengan perasaan emosi itu ya. Kemudian Ibu juga sudah membagi kelompok ya. Saya lihat peserta didik itu ketika belajar kemarin itu dibagi dalam bentuk kelompok, sehingga mereka itu bisa bersosialisasi dengan temannya, bisa curah pendapat, menyalurkan pendapat. Kemudian saya perhatikan juga di awal Ibu sudah memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdoa ya, berdoa. Begitu juga di akhir itu menandakan bahwa Ibu sudah memanajemen diri peserta didik Ibu. Kemudian untuk pembelajaran diferensiasi itu harus kita mengetahui bagaimana dulu pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa, strategi yang bisa kita lakukan,
bagaimana kita bisa menerapkannya. Kemudian ibu juga ikut KKG ya, rajin ikut KKG, kemudian banyak belajar. Dan saya lihat juga kebetulan karena ibu juga adalah mantan operator ya dari sekolah yang dulu ibu tempati, jadi luar biasa sekali, banyak sekali ilmu yang ibu sudah tahu ya. Jadi seperti itu. Saya juga lihat kemarin ibu menayangkan video ya, video pembelajaran, sehingga peserta didik itu sangat senang dan antusias menonton videonya. Jadi bagaimana ibu mengembangkan diri ya, bagaimana ibu mengembangkan diri dari pembelajaran-pembelajaran yang ibu sudah lakukan kemarin itu. Oh iya Bu, saya sering dengar-dengar Ada dari budaya positif iya, ya, tentang budaya positif, Iya, budaya positif, seperti ada kesepakatan kelas. Iya. Setiap dalam kelas kita harus membuat kesepakatan kelas untuk Iya. dipatuhi bersama. Iya, jadi kemarin itu sudah ada ya kesepakatan kelas. Iya, sudah ada. Iya, jadi bagus sekali Bu apa yang ibu sudah lakukan, karena dengan menerapkan kesepakatan kelas itu kita bisa anak-anak itu memiliki kedisiplinan ya, memiliki kedisiplinan dalam belajar, sehingga ketika ada anak-anak yang tidak mematuhi aturan-aturan pada saat kita belajar, maka kita bisa menanyakan sepakat, sudah ada kesepakatan kelas yang kita miliki. Nah, apa daya dukung yang ibu yang ibu inginkan di dalam melakukan kegiatan pembelajaran itu? Saya rasa Bu, yang diinginkan adalah ruangan yang memadai, dukungan dari rekan-rekan sejawat, dan tak lupa pula dukungan dari, terutama dukungan dari kepala sekolah. Ya, jadi kira-kira siapa yang ingin ibu libatkan di kegiatan ini Bu, supaya nanti kedepannya pembelajaran kita itu semakin penerapan pembelajaran dan diferensiasi itu semakin bisa kita laksanakan di sekolah kita. Saya rasa di luar di samping rekan-rekan sejawat yang ada di satu instansi dengan saya harap juga saya bisa melibatkan guru-guru yang lain di sekolah lain, dan tak lupa juga buat operator yang selalu memberikan dukungan, banyak memberikan dukungan. Iya, betul sekali, dan operator itu memang kita tahu semua, jadi banyak sekali yang bisa kita minta bantuan kepada operator, karena apa yang ada di sekolah itu rata-rata itu diketahui oleh operator sekolah. Nah, kira-kira kapan Bu ibu bisa menerapkan pembelajaran ini kepada rekan-rekan atau kepada peserta didik kita Bu? Insya Allah Bu, secepatnya saya akan mengembangkan pembelajaran. Iya, baik Bu, cukup pertanyaan terakhir dari saya. Apa kira-kira yang ibu rasakan sekarang setelah kita melakukan kegiatan coaching? Rasanya bagaimana ya Bu? Perasaan saya sangat senang sekali. Saya harus berpikir, bisa berdiskusi. Saya mendapat wawasan yang sangat luas dari kegiatan yang ibu lakukan. Oh iya, bagus sekali ya. Jadi menurut ibu ya, apa kesimpulan dari coaching pasca observasi kita hari ini Bu? Menurut saya Bu, kesimpulannya berdasarkan hasil coaching kita hari ini, saya mendapat ilmu tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosi, dan penerapan budaya positif. Saya dapat meningkatkan hasil pembelajaran saya, terutama bagi diri saya sendiri. Mudah-mudahan kedepannya saya sering-sering melakukan kegiatan coaching seperti ini yang bisa menambah wawasan yang luas dan inspirasi dalam melakukan pembelajaran di kelas saya Bu, yang berpusat pada murid. Oh iya Bu, baik. Jadi terima kasih Bu Desi atas waktunya. Saya hanya menuntun, saya tidak menggurui Ibu Desi ya. Hanya dengan coaching ini untuk menyelesaikan masalah kita, alhamdulillah. Saya senang sekali bisa menyelesaikan masalah dan solusinya. Ibu Desi bisa menyelesaikan masalah dan solusi yang